Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya sampaikan melalui video di channel Kang Sam Official. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, mohon disimak ya, ditonton sampai selesai. Di dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini saya harapkan nanti bisa dipahami. Tentunya pada kesempatan kali ini, di sesi kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun sebelum itu silahkan di klik like, subscribe dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga silahkan di share. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya, yang mengenai HAM. Tentunya sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi saya akan ulas kembali sehingga bisa teringat ya. Tentu HAM, hak asasi manusia atau HAM ini, kalau dari pengertian ya, dari pengertian HAM ini adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Nah, hak asasi manusia ini meliputi hak hidup, hak kemerdekaan ya, atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan hak asasi manusia menurut ketetapan MPR nomor 17/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia atau tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau klan, yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian, kalau menurut para ahli mengenai HAM, kalau menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kalau menurut John Locke, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodrat. Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental, sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.
beberapa rumusan mengenai HAM ya, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu HAM tidak perlu diberikan, ya, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang yang memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Nah, secara perkembangan HAM dengan adanya Perang Dunia ini mengakibatkan hak asasi manusia tertindas. Oleh karena itu, munculnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, naskah-naskah tersebut diantaranya ada naskah Magna Carta atau Piagam Agung 1215, yaitu suatu dokumen yang mencatat betapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahnya atas tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Kemudian Bill of Rights atau Undang-Undang 1689, yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah, mengadakan hak berdarah yang dikenal ya dengan istilah The Glorious Revolution of 1688. Kemudian Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak manusia dan warga negara, yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. Kemudian Bill of Rights, Undang-Undang Hak, yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Hak-hak tersebut cakupannya belum luas, karena hanya bidang politik saja. Sejalan dengan itu, PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946. Komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia. Di samping hak politik, yaitu hak ekonomi dan sosial. Nah, sebelumnya mungkin pernah ada yang menanyakan yang berkaitan dengan hak politik atau hak ekonomi dan sosial. Yang pertama, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, larangan perbudakan, kemudian larangan penganiayaan, larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang.
Terus hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur, hak atas kebebasan bergerak. Terus ada hak atas harta dan benda, ada hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragam. Kemudian ada hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting. Hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan, hak atas pendidikan, terus kemudian hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan dan seni. Nah, pelaksanaan HAM di Indonesia dalam upaya penegakan HAM di Indonesia ini memang dibutuhkan sarana dan prasarana prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian, yakni sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan, dan institusi lain. Kemudian yang selanjutnya sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 yang memuat tentang HAM. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99, Kepres RI nomor 50 tahun 1993, Kepres RI nomor 129 tahun 1998. Nah, Kepres RI nomor 181 tahun 1998 dan Impres RI nomor 26 tahun 1996. Nah, kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM, yaitu mengenai HAM. Ya. Kemudian tadi dari pengertian sudah saya sampaikan, apakah itu menurut John Locke ya. Nah, tentu di dalam pembahasan HAM ini ya, kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM disebut bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tercantum juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai HAM di pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mengenai mengenai ruang lingkup HAM meliputi hak pribadi mengenai antara hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain sebagainya. Juga mengenai hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada, dan hak kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Ya, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Tadi yang selanjutnya ya, yang mengenai ruang lingkupnya. Nah, terkait dengan hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Nah, berdasarkan rumusan hak asasi manusia yang sudah saya sampaikan, tentunya mengenai isi pokok hakikat hak asasi manusia, yang pertama, hak tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Dan kemudian mengenai tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan ya, mengenai beberapa pokok mengenai HAM. Kemudian mengenai HAM ya pada tataran global. Ya, sebelum konsep HAM di ratifikasi PBB, sebelum konsep HAM ini diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM. Pertama, menurut konsep negara barat, yang pertama ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, kemudian ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia, hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. Nah, HAM menurut konsep sosial ini hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Hak asasi tidak ada sebelum negara ada. Terus negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Nah, kalau menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika, tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodrat. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga.
Terus individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. HAM menurut konsep PBB, konsep HAM ini dibidangi oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk mendapatkan jaminan hukum, ya, dalam perkara pidana, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapatkan hak milik atas benda, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat, hak untuk menikmati kesenian, dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Permasalahan dan penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia ini berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasar pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Ya. Program menegakkan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Ya, mengenai kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Terus ada peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang berfungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Kemudian peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi, menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Kemudian penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. Terus penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. Kemudian pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan, peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Ini terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Kemudian dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa, ini merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Kemudian para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Kemudian orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya, ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Kemudian masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil. Buktinya, jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan, misalkan mencuri sandal, proses hukumnya sangat cepat. Akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan, ya, misalnya korupsi, proses hukumnya sangat lemah. Nah, kemudian contoh yang lain, kasus tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. Kemudian kasus pengangguran, pengguguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi yang kawin di luar nikah. Nah, juga ada beberapa kasus, ya, termasuk yang kasus pelanggaran HAM berat di Papua, ya, ada kasus biak berdarah pada Juli 1998, kemudian kasus Wasior 2001, kemudian ada kasus peristiwa Wamena 4 April 2003, dan juga tragedi Ponial berdarah 2014, dan kasus Mapedeuma tahun 2014, pelanggaran HAM berat di Papua. Ya, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Nah, setiap individu mempunyai keinginan agar HAM yang terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar HAM atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Ya, demikian mengenai pembahasan HAM dari awal hingga akhir. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan apabila apa yang saya sampaikan kurang pas, silakan disampaikan pertanyaan. Nanti kita akan diskusikan bersama di dalam forum yang sudah kami sediakan. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup ya dari penjelasan dari awal hingga akhir ini. Saya berharap bisa memberikan gambaran, memberikan referensi bagi seluruh mahasiswa, sehingga mengenai masalah HAM ini harus kita sikapi bersama, karena HAM ini sangat penting dalam masalah kehidupan